Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Gatra Putri. Saya dari kelas Olea. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang bayi yang akan melalui tindakan resusitasi. Terima kasih. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita memakai sarung tangan. Kemudian setelah proses persalinan berakhir, maka kita bisa mengkaji keseluruhan dari kondisi bayi ini. Apakah bernafasnya cepat ataupun lambat, ataupun bayi itu megap-megap dan bayi mengalami lemas. Kemudian kita akan meletakkan bayi ini di perut ibu. Hal yang perlu diingat, apabila bayi mengalami nafasnya megap-megap, lemas, maka kita bisa melakukan pemotongan plasenta secepat mungkin, kemudian kita akan menyelimuti bayi. Kemudian setelah kita selimuti, kita menjelaskan kepada keluarga bahwa saya sebagai bidan di sini akan membantu bayi ini untuk membebaskan jalan nafasnya melalui suatu tindakan, yaitu tindakan resusitasi. Kemudian kita akan memindahkan bayi di tempat ruangan yang hangat. Kemudian kita tetap selimuti bayi dengan seperti ini, dan kita akan melakukan kepalanya nanti dengan posisi setengah ekstensi seperti ini. Seperti ini untuk membuka jalan nafas. Kemudian kita melakukan isapan lendir di hidung, kemudian di mulut. Kalau untuk yang di hidung itu kurang lebih 3 cm dari hidung, kemudian untuk yang mulut itu kurang lebih 5 cm. Kita mendekatkan bengkok terlebih dahulu, kemudian kita melakukan isapan lendir dari hidung dulu. Kemudian mulut. Kemudian setelah selesai, ininya diambil. Kemudian kita mulai mengeringkan bagian tubuh bayi, mulai dari muka, tubuh, kaki, kemudian ini dengan penekanan sedikit ya. Kemudian setelah itu kita ganti selimutnya. Dan kita tetap selimuti bayi. Dengan posisi kepala dan dadanya terbuka ya. Seperti ini. Ini adalah posisi di mana kita tadi telah melakukan mengeringkan bayi dengan sedikit tekanan, kemudian mengganti kainnya dengan yang baru, kemudian selimuti untuk muka dan dadanya dibiarkan sedikit terbuka seperti ini. Tidak lupa juga untuk posisi kepalanya sedikit setengah ekstensi. Kemudian langkah kita ketika kita mengetahui bahwa bayi memerlukan tindakan resusitasi sampai dengan menyelimuti bayi dengan selimut yang baru ini, dibutuhkan waktu sekitar 30 detik dari pengenalan kegawat daruratan tersebut. Jika bayi mengalami megap-megap dan tidak bernafas, lemah, dan menangis kecil, maka kita akan melakukan penata laksanaan dengan ventilasi selama 30 detik. Kemudian kita akan memasangkan sungkup yang akan menutupi hidung dan mulut bayi. Kemudian kita akan melakukan ventilasi sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 kali. Ini. Selama 30 detik.
jika bayi mulai bernafas, maka pantau apakah ada penaikan dari rongga dadanya atau rongga dadanya melebar. Jika bayi sudah bernafas, maka bisa dipantau. Kemudian jika belum bisa bernafas, maka kita bisa melakukan ventilasi lagi sebanyak 30 kali selama 30 detik. Setelah selesai, maka kita bisa melakukan pengajian. Bila bayinya itu bisa bernafas dengan baik, maka kita akan memantau dari respirasi dari bayi tersebut. Jika bayinya tidak bisa bernafas atau masih lemah ataupun bayi masih menangis kecil, maka kita bisa melakukan ventilasi lagi sebanyak 20 kali selama 30 detik. Jika setelah 2-3 menit kita melakukan tindakan resusitasi tetapi bayinya bernafasnya masih lemah, maka kita perlu merujuk ibu dan bayinya. Kemudian setelah 20 menit setelah tindakan dari resusitasi, maka kita perlu mempertimbangkan apakah kita perlu resusitasi lanjut ataupun tidak. Ketika bayinya sudah bernafas dengan normal, maka kita melakukan pengkajian selama 2 jam, yaitu hal yang perlu dikaji seperti pernafasannya, apakah frekuensinya sudah normal, apakah ada tarikan dinding dada, kemudian apakah ada sianosis pada bayi, kemudian kita harus menjaga kehangatan tubuhnya bayi, kemudian kita tidak boleh memandikan bayi selama 6-24 jam di hari pertama kelahiran. Kemudian jika warna dan nafas bayi sudah normal, kemudian kita bisa berikan lagi bayinya kepada ibu. Ibu, ini kan adiknya sudah normal kembali ya untuk bernafas. Jadi ini saya kembalikan lagi ya Bu ya, adik kepada ibu. Ini posisinya begini ya Bu ya, antara kulit bayi dengan kulit ibu harus menempel. Tetap diselimuti. Ini kan saya sudah selesai untuk melakukan tindakan dari adik. Kemudian nanti jika ibu memerlukan bantuan, nanti ibu bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Apabila kondisi bayi itu semakin memburuk setelah kita melakukan resusitasi, maka kita perlu melakukan rujukan untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Kemudian terima kasih, hanya video ini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.